Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88,8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, juga para pemirsa TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di hari yang ketujuh ini kita akan memasuki pembahasan tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman dengan hari akhir. Iman dengan hari akhir. Rukun iman yang kelima ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa di dalam agama kita. Maka jangan heran seandainya dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW kita akan temukan bahwa rukun iman yang ini, yang nomor 5 ini sering digandeng dengan rukun iman yang pertama. Dari 1 terus loncat ke 5. Saya kasih contoh misalnya. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. Surat At-Taubah ayat 18. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Siapakah orang-orang yang akan memakmurkan masjid Allah itu? Disebutkan di sini, yang akan memakmurkannya adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Langsung iman kepada Allah itu kan rukun yang pertama. Sedangkan hari akhir keberapa? Kelima. Langsung lompat dari rukun yang pertama ke yang kedua untuk digandengkan. Ini contoh dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW banyak. Contohnya saya potongkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan yang senada dengan ayat dan hadis yang barusan kita dengar itu banyak. Sering Allah menggandengkan antara dua rukun iman ini. Berarti memang iman kepada hari akhir itu spesial. Makanya dijejerkan, digandeng dengan iman kepada Allah. Kata sebagian ulama, ketika kita ingat hari akhir, kita akan termotivasi. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan di buah iman kepada hari akhir. Kita akan termotivasi untuk beramal. Dan memang itulah salah satu motivasi kita dalam beramal. Nah, hari akhir itu yang dimaksud adalah hari kiamat. Kenapa dikatakan akhir? Itu hari terakhir? Tidak ada hari lagi? Iya, bagus. Hari akhir dunia. Jadi jangan hari akhir. Kalau hari akhir terakhir, berarti nanti habis itu gak ada hari lagi di akhirat. Kenapa dikatakan hari akhir? Karena itulah hari terakhir di dunia. Jadi hari akhir yang dimaksud adalah hari kiamat. Seperti biasanya kita akan bagi tema pembahasan menjadi 3.
Yang pertama apa? Makna. Yang kedua cakupan. Yang ketiga buah. Makna iman kepada hari akhir, cakupan iman kepada hari akhir, dan buah iman kepada hari akhir. Tema yang pertama adalah makna iman dengan hari akhir. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu an tu'mina billahi wal yawmil akhir, Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Apa maksudnya iman dengan hari akhir? Para ulama kita menjelaskan, iman kepada hari akhir artinya adalah meyakini dan mengakui. Meyakini dan mengakui setiap kejadian setelah kematian. Saya ulangi, iman kepada hari akhir artinya adalah meyakini dan mengakui setiap kejadian setelah kematian yang disebutkan dalam kitab dan sunnah. Yang disebutkan dalam kitab dan sunnah. Kenapa harus kitab dan sunnah? Kenapa harus kitab dan sunnah? Bukan kitab-kitab, buku-buku yang lain. Karena hari akhir itu perkara gaib. Karena perkara gaib maka sumbernya harus valid. Bersumber dari yang tahu tentang hal gaib. Dan itu hanya dua. Dari mana? Al-Quran, firman Allah, atau hadis Nabi SAW, karena beliau mendapatkan berita dari Allah Azza wa Jalla. Jadi hari akhir itu diawali dengan matinya seseorang. Makanya ada ungkapan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal berarti dia telah mengalami kiamatnya. Nya itu kembali kepada siapa? Kepada orang itu. Makanya ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kiamat kecil itu matinya kita. Jadi kalau kita sudah mati berarti kita sudah mengalami kiamat. Kiamat kecil apa besar? Kecil. Kiamat besar kapan? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ketika orang mati maka dia sudah masuk, sudah pindah alam. Sudah pindah kehidupan. Jadi kehidupan itu dibagi menjadi dua. Ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu dimulai dari matinya seseorang. Jadi ketika seorang mati, maka dia akan memasuki kehidupan akhirat. Alam kubur inilah yang diistilahkan dengan alam barzakh. Barzakh itu artinya pembatas. Pembatas antara berapa alam? Dua. Alam dunia dengan alam akhirat. Adanya alam barzakh itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 100. Saya tidak akan bacakan karena tema kita hari ini agak panjang. Yang penting jenengan catat, nanti jenengan akan buka di rumah, ketemu di dalam ayat itu Allah menyebutkan barzakh. Inilah tema kita yang pertama, yaitu makna beriman dengan hari akhir. Tema yang kedua, apa? Cakupan. Jadi keimanan kepada hari akhir cakupannya apa? Kalau kita berbicara tentang hari akhir, itu panjang. Saya pernah menyampaikan dalam
2 atau 3 sesi pengajian, saya lupa, dulu di Purwokerto. Ketika mengkaji kitab Ushulus Sunnah dari Imam Ahmad. Mungkin masih ada rekamannya. Saat itu saya berbicara mulai dari kematian, bahkan sebelum kematian, sakaratul maut, kematian, alam kubur, kemudian tanda-tanda hari kiamat yang kecil maupun yang besar. Kemudian proses kejadian hari kiamat, setelah itu manusia kemana, terus sampai kaum mukminin masuk surga, orang kafir masuk neraka dan kekal di dalamnya, sampai terakhir disembelihnya kematian. Saya lupa saat itu 2 pengajian atau 3 pengajian. Dan 1 pengajian kalau nggak salah durasinya 1,5 jam atau 2 jam. Sehingga kalau kita bahas nggak mungkin semuanya. Maka saya akan sampaikan secara global. Jadi keimanan kepada hari akhir, cakupannya secara global ada 4 poin. Ada 4 poin. Sekali lagi secara global. Jadi kita bukan akan membahas secara rinci. Poin yang pertama, meyakini adanya ujian, nikmat, dan azab kubur. Ini yang pertama. Apa? Meyakini adanya ujian, nikmat, dan azab kubur. Pertama, ujian. Dan sebelum saya bahas ujian, saya perlu menyampaikan bahwa keyakinan ini, adanya ujian, azab, dan nikmat kubur, itu adalah merupakan ijma' ahlus sunnah wal jamaah. Keyakinan para ulama salaf. Sebagaimana dinukil oleh Imam Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah dalam kitabnya Risalah ila Ahli Tsaghr. Jadi kalau ada orang tidak percaya dengan ini, berarti dia telah menyelisihi ijma'. Ijma' itu artinya apa toh? Kesepakatan ulama semuanya. Berarti kalau ada orang tidak percaya, ini nyeleneh. Ini nyeleneh. Apa tadi yang pertama? Meyakini adanya ujian, nikmat, dan azab kubur. Nikmat dan azab, tahulah. Ujian, apa yang dimaksud dengan ujian? Ujian yang dimaksud di sinilah ujian yang berisikan 3 pertanyaan besar. Yang ditanyakan oleh 2 orang malaikat, yaitu Mungkar dan Nakir, kepada setiap manusia yang masuk ke alam kubur. Itu yang dimaksud dengan ujian. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innakum tuftanuna fi kuburikum." Sesungguhnya kalian akan mengalami ujian di kuburan kalian. Semuanya. Yang beriman maupun yang tidak beriman. Detil ujiannya, pertanyaan-pertanyaannya sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaan dan jawabannya. Mau bocorannya? Berarti gampang ya? Gampang? Enggak. Karena bisa tidaknya seorang menjawab tergantung track recordnya ketika di dunia.
Rasulullah SAW bercerita, fayatihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu. Datanglah 2 orang malaikat, kemudian menyuruh orang yang beriman untuk duduk. Lalu 2 malaikat itu berkata, man rabbuka? Pertanyaan yang pertama, apa? Siapa Rabbmu? Karena dia orang yang beriman, maka dengan lancar dia menjawab, Rabbiyallah. Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka. Pertanyaan yang kedua, ma dinuka? Apa artinya? Apa agamamu? Fayaqulu diniyal Islam. Maka dia menjawab, agamaku adalah Islam. Sudah berapa ini? 2. Fayaqulani lahu. Maka pertanyaan yang ketiga, 2 malaikat itu bertanya, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapakah orang yang diutus di antara kalian? Fayaqulu, orang yang beriman itu menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad. Ini orang yang beriman. Adapun orang kafir, Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa ya'tihi malakani fayujlisanihi. Orang kafir itu dikembalikan arwahnya, nyawanya ke tubuhnya di kuburan. Kemudian datang 2 orang malaikat dan memerintahkan agar orang kafir ini supaya duduk, lalu ditanya, man rabbuka? Sama pertanyaannya. Siapakah Rabbmu? Tapi lihat jawabannya. Fayaqulu ha la adri. Dia menjawab, aku tidak tahu. Pertanyaan kedua, sama jawabannya. Pertanyaan ketiga, sama jawabannya. Orang kafir, masa ditanya agama gak bisa jawab? Bisa gak? Bisa. Kapan? Di dunia. Di akhirat beda masalah. Ini ujian. Adapun nikmat dan azab, dalilnya banyak dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dari Al-Quran, antara lain firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 101. Surat apa? At-Taubah ayat 101. Allah Azza wa Jalla berfirman, sanu'adzibuhum marrataini. Kami akan azab kaum munafikin 2 kali. Berapa kali? 2 kali. 2 kali itu kapan? 2 kali kapan? Di dunia dan di alam kubur. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Kelanjutan ayatnya, summa yuradduna ila azabin azim.
Kemudian setelah itu mereka akan dikembalikan ke azab yang berat. Itu di mana? Di akhirat, di neraka. Berarti mereka disiksa berapa kali? 3 kali. Di dunia, terus di alam kubur, di akhirat. Ini dalil bahwa ada siksa di alam kubur. Adapun dari hadis Nabi SAW, kata Imam Ibnu Abil Izz, hadis yang menjelaskan tentang adanya azab dan nikmat kubur itu levelnya mutawatir. Mutawatir itu di atasnya sahih. Jadi hadis itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif secara global. Ternyata di atas sahih itu ada hadis yang lebih tinggi, namanya hadis apa? Mutawatir. Jadi hadis yang berbicara tentang azab dan nikmat kubur itu levelnya mutawatir. Saking banyaknya. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, ketika orang yang beriman sukses menjawab 3 pertanyaan mungkar dan nakir. Fayunadi munadin fis samai. Ketika 3 pertanyaan itu sukses dijawab oleh orang yang beriman, terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi. Hambaku benar. Fa'afrishuhu minal jannah. Hamparkanlah surga untuknya. Wa albisuhu minal jannah. Kasih dia baju dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakan pintu dari kuburannya kemana? Ke surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Begitu dibuka pintunya, menghembuslah hawa sejuk, harum masuk ke kuburannya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Kemudian kuburannya diluaskan oleh Allah sepanjang mata memandang. Ini sampel nikmat kubur. Adapun sampel azab kubur. Ketika orang kafir gagal menjawab 3 pertanyaan yang disampaikan oleh mungkar dan nakir. Yunadi munadin minas samai an kadzab. Begitu gagal menjawab 3 pertanyaan, terdengar suara dari langit. Orang ini bohong. Fa'afrishu lahu minan nar. Hamparkan neraka untuknya. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan dari kuburannya pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha. Maka menghembuslah hawa panas dan busuk dari neraka ke kuburannya. Wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kemudian kuburannya disempitkan, disempitkan, disempitkan sampai tulang belulangnya remuk. Saking sempitnya kuburan dia. Sampel sedikit tentang apa? Nikmat dan
azab kubur. Poin yang kedua, meyakini adanya hari kebangkitan. Apa? Meyakini adanya hari kebangkitan. Apa itu hari kebangkitan? Hari di mana seluruh manusia akan dibangkitkan jasadnya dari kuburannya. Jasad yang mana Ustadz? Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ijma' ulama, jasad yang dulu dipakai untuk ibadah atau untuk maksiat. Ijma' itu disebutkan dalam kitab beliau Risalah ila Ahli Tsaghr. Prosesnya gimana? Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala pertama. Dan sangkakala pertama itu adalah pertanda bahwa setelah itu seluruh makhluk di langit maupun di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah akan mati. Karena ketika hari kiamat masih ada manusia enggak? Masih. Nah, manusia yang tersisa itu dimatikan oleh Allah dengan pertanda sangkakala pertama. Setelah sangkakala pertama ditiupkan, Allah menurunkan hujan. Buat apa? Untuk menumbuhkan jasadnya manusia-manusia yang telah habis. Yang telah habis. Ya. Karena kan kiamat sekian, yang mati sekian ribu tahun yang lalu kan jasadnya sudah habis. Maka diturunkan hujan oleh Allah untuk menumbuhkannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an." Setelah ditiupkan sangkakala yang pertama, dan jarak antara yang pertama dengan yang kedua 40. Kata Abu Hurairah 40. Ditanya beliau 40 apa? Hari, tahun, bulan. Beliau diam. Jaraknya pokoknya 40. Ketika ditentukan setelah selesai manusia pada mati, Allah menurunkan dari langit air. Fayambutuna kama yambutul baqlu. Maka tubuh manusia akan tumbuh kembali seperti tumbuhnya sayuran. Sayur itu kan tumbuhnya apa? Bertahap, sedikit. Laisa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa ajbudz dzanab. Tubuh manusia di kuburan akan hancur semuanya. Kecuali satu tulang kecil. Tulang ekor yang ada di belakang tubuh manusia. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang kecil itulah jasadnya manusia akan ditumbuhkan lagi. Dan ini tidak akan hancur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baru setelah tubuhnya manusia semuanya jadi lengkap dengan turunnya apa tadi? Hujan. Ditiupkanlah sangkakala yang kedua kalinya. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Surat apa? Surat apa?
Yasin. Napa kesupen surat Yasin? Surat Yasin ayat 51. Ayat pinten? 51. Artinya lalu ditiuplah sangkakala yang kedua. Maka seketika itu mereka para manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan hidup menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Mereka berkata, celaka kami. Siapa yang membangkitkan kami dari kuburan kami? Ini orang-orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Duh, engane ana. Maka dijawab, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah. Dan para rasul benar apa yang mereka sampaikan. Sulit enggak membangkitkan manusia sedemikian banyaknya? Berapa manusia? Berapa manusia? Enggak tahu miliaran apa triliunan. Enggak sulit. Ayat selanjutnya ayat 53, jadi 51, 52, 53. Ayat 53. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Cuma butuh satu teriakan saja, satu tiupan saja. Sangkakala tiba-tiba semuanya sudah hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sulit? Sulit? Tidak. Makanya gak usah alasan. Apa bisa ya digugah kabeh? Itu bukan urusan kita. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Poin yang kedua. Poin yang ketiga. Meyakini adanya hari penghitungan amal. Apa? Meyakini adanya hari penghitungan amal. Apa maksudnya penghitungan amal? Kata para ulama kita, nanti di hari kiamat setelah manusia dikumpulkan, Allah akan memanggil hambanya untuk berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian diingatkan dengan perbuatan yang dahulu mereka lakukan. Dengan perkataan yang dahulu mereka ucapkan ketika di dunia. Dengan kondisi mereka dahulu. Entah itu ketika mereka beriman, ketika mereka beribadah, ketika mereka taat, atau ketika mereka kafir, berbuat dosa dan maksiat. Setelah itu diserahkan kepada mereka buku catatan amalan. Seandainya dia orang saleh, maka dia akan menerima buku catatan itu dengan tangan kanannya. Dan seandainya dia tidak saleh, maka dia akan menerima dengan tangan kirinya. Termasuk proses penghitungan amalan adalah adanya dialog. Adanya dialog antara Allah dengan para hambanya. Di mana dalam dialog itu Allah Subhanahu wa taala membeberkan, menjelaskan bukti-bukti perbuatan yang dahulu mereka lakukan ketika di dunia. Didatangkan saksi-saksi dan ditimbang amalan-amalan tersebut. Dan ini
juga ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dinukil oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Al-Ibanah. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 8. Ayat 7 sampai 8. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang-orang yang mendapatkan kitab catatan amalan dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan mengalami proses hisab. Apa hisab? Penghitungan amalan dengan mudah. Apa itu yang dimaksud dengan proses hisab yang mudah? Hanya akan diperlihatkan buku catatan amalannya dan isinya tanpa dicecer dengan diskusi yang panjang. Itu maksud dari perhitungan yang mudah. Rasulullah SAW menjelaskan proses tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yudnal mu'minu yawmal qiyamati min rabbihi azza wa jalla hatta yada'a alaihi kanafah. Di hari kiamat nanti seorang mukmin akan dipanggil kemudian didekatkan di sisi Allah sedekat-dekatnya. Fayuqarriruhu bidhunubihi fayaqulu hal ta'rif fayaqulu ay rabbi a'rif. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dosanya. Dan Allah bertanya, kamu tahu dosa ini? Iya wahai Rabbi. Kamu tahu dosa ini? Iya wahai Rabbi. Kamu tahu dosa ini? Iya wahai Rabbi. Faqala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Sungguh ketika di dunia dahulu aku sudah tutupi dosa-dosamu itu. Wa inni aghfiruha lakal yaum. Hari ini aku ampuni seluruh dosa-dosa tersebut. Fayu'ta sahifata hasanatihi. Kemudian diserahkan kepada orang yang beriman tadi buku catatan amal solehnya. Itulah hisab yang gampang. Mudah-mudahan kita mengalami proses yang gampang. Wa ammal kuffar wal munafiqun. Adapun proses hisabnya orang-orang kafir dan munafik. Fayunada bihim ala ru'usil khalaiq. Mereka akan dipermalukan, dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah. Dan diteriakkan kepada mereka, inilah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya antara proses hisabnya orang yang beriman dengan orang kafir dan kaum munafikin. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ini intermezzo, agar kita membaca doa
setelah tasyahud sebelum salam yang bunyinya Allahumma hasibni hisaban yasira. Apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku, hitunglah amalanku, hisaban yasira. Apa? Dengan proses yang mudah. Semoga kalau kita rutin baca ini, setiap habis apa? Tasyahud sebelum salam, semoga kita akan mendapatkan proses hisab yang mudah. Yang keempat, meyakini adanya surga dan neraka. Meyakini adanya surga dan neraka. Wajib hukumnya untuk meyakini bahwa nanti di hari kiamat ada surga sebagai tempat kembali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Di dalamnya disediakan kenikmatan yang tidak pernah terbetik di dalam benak hati kita. Sebagaimana kita wajib meyakini bahwa nanti di hari kiamat ada neraka yang disediakan Allah untuk hamba-hambanya yang tidak beriman, yang bergelimang dengan dosa dan maksiat. Di dalamnya disediakan azab dan siksa pedih yang tidak terperikan. Dan inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana dinukil oleh Imam Abu Ismail As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Dalilnya banyak. Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala yang kita hafal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin, maka nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Itulah manusia yang terburuk, terjelek, ternaas. Kelanjutannya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah manusia yang terbaik, yang teristimewa, yang paling untung. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Ganjaran mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha abada. Mereka akan kekal selama-lamanya di surga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu adalah untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Tema yang terakhir, tema buah iman kepada hari akhir. Tentunya buahnya banyak. Buahnya banyak. Di antaranya ada 3. Yang pertama,
kita akan termotivasi untuk beramal saleh. Kita akan termotivasi untuk beramal saleh. Kenapa? Karena kita yakin pasti ada balasannya. Ayat yang kita hafal, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapapun yang beramal kebajikan walaupun sebesar dzarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Surat apa itu? Az-Zalzalah ayat 7. Ayat berapa? 7. Dzarrah. Dzarrah itu kata para ahli tafsir, kalau enggak semut yang paling kecil, ya debu. Jadi penafsiran dzarrah itu kalau bukan semut yang paling kecil, apa? Debu. Karena semut itu kan berkelas-kelas. Ya. Ada semut rang-rang, itu kan gede. Ada semut yang kecil banget. Yaitulah dzarrah atau debu. Sekecil apapun amal soleh yang kita kerjakan, Allah akan kasih balasannya. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang yakin tentang adanya hari akhir, dia terus punya semangat tinggi untuk beramal. Fa'idha faragta fansab. Selesai ngaji, siap-siap buka puasa sambil nunggu doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu selesai buka, begitu azan buka. Beribadah. Setelah itu masih ada waktu menjelang apa? Qomat. Kemudian dia salat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qomat, segera berdiri salat maghrib. Habis maghrib, kalau bukanya belum selesai, buka lagi. Nunggu isya, buka Al-Quran. Datang salat isya, taraweh, dengerin kultum. Setelah itu pulang ke rumah, baca Al-Quran lagi. Menasihati anak, menasihati istri. Kemudian tidur dengan maksud supaya nanti bisa bangun gasik. Fa'idha faragta fansab. Terus amalannya dia lakukan tanpa henti. Karena dia tahu dia akan mendapatkan balasannya. Ini buah yang pertama. Buah yang kedua. Dia akan terhalang. Dia akan terhalang untuk melakukan dosa dan maksiat. Dia akan terhalang, akan tertahan untuk melakukan dosa dan maksiat. Karena yakin bahwa sekecil apapun dosa yang kita lakukan, akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Kelanjutannya tadi, Az-Zalzalah ayat berapa? 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapapun yang melakukan kejahatan, keburukan, dosa, walaupun sebesar dzarrah. Apa dzarrah tadi? Kalau enggak semut kecil, debu. Maka dia akan mendapatkan balasannya. Maka dia enggak pernah meremehkan dosa walaupun kecil. Karena dia tahu pasti ada konsekuensinya. Ada balasannya. Makanya Nabi SAW pernah berpesan kepada istri beliau yang tercinta, ya Aisyah, wahai Aisyah, iyyaki wa muhaqqaratil a'mal. Hati-hati kamu wahai Aisyah dari dosa-dosa yang sering dianggap remeh.
fa inna laha minallahi talibah. Sebab pasti akan ada balasannya di sisi Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Dia yakin sekecil apapun dosa dan maksiat, walaupun orang lain tidak tahu, walaupun istrinya tidak tahu, walaupun suaminya tidak tahu, walaupun ustadznya tidak tahu, tapi dia yakin bahwa Allah Maha tahu, bahwa itu akan ditulis dan akan ditampakkan nanti di hari kiamat dan ada balasannya. Buah yang kedua. Buah yang ketiga. Dia akan terhibur. Orang yang beriman dengan hari akhir dia akan terhibur. Ketika kurang merasakan nikmat yang bersifat duniawi, dia akan terhibur. Ketika kurang merasakan nikmat yang bersifat duniawi, orang yang beriman, apakah seluruh kenikmatan dunia bisa dia nikmati? Tidak. Karena dia tahu bahwa tidak seluruh kenikmatan duniawi adalah halal. Ada kenikmatan-kenikmatan yang haram. Dia tidak bisa bebas seperti bebasnya orang kafir dalam menikmati kenikmatan duniawi. Orang kafir semuanya di apa? Dicicipi semuanya. Halal, haram, gak peduli. Orang yang beriman, kita utuh bojoku. Minuman, ini gak halal. Aku tak yang halal saja. Ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dia nikmati. Rasa sedih itu ketika muncul akan hilang. Dia akan terhibur. Dia akan ingat bahwa kenikmatan di surga nanti akan melupakan seluruh kesedihan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Nanti di hari kiamat salah satu calon penghuni surga, salah satu calon penghuni surga yang di dunianya paling susah hidupnya. Karena mungkin dia termasuk orang yang miskin. Mungkin dia sakit-sakitan. Mungkin dia diuji, anaknya mungkin ada banyak yang meninggal, istrinya mungkin demikian. Mungkin dia dizolimi oleh orang lain. Akan tetapi kesulitan-kesulitan dan kesusahan itu tidak menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah. Dia tetap istiqamah. Walaupun ekonominya sulit, dia tetap beribadah dengan tekun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia enggak pernah protes sama Allah, ya Allah saya sudah sholat, kenapa saya rizkinya seret, sedangkan teman saya enggak pernah sholat, rizkinya lancar. Enggak pernah dia protes seperti itu. Dia istiqamah. Tapi memang hidupnya susah dan sulit ketika di dunia. Di hari kiamat akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fayusbaghu sabghatan fil jannah.
kemudian disuruh nyicipi nikmatnya surga secuil, dicelupkan satu celupan, tul, kemudian diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuqalu lahu, kemudian dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika syiddatun qat? Wahai anak Adam, apakah masih teringat kesulitanmu dahulu ketika di dunia? Kesusahanmu ketika dulu di dunia? Maka dia menjawab, la wallahi ya Rabbi, ma marra bi bu'sun qat. Tidak, demi Allah wahai Rabbi, aku tidak pernah merasakan kesulitan dan kesusahan tersebut. Hilang semuanya wahai Rabbi, hanya dengan ditempelkan ke surga sedikit. Lupa semuanya. Hadis riwayat Muslim. Selesai. Jam 5:30. Besok rukun iman yang terakhir insyaAllah. Iman kepada takdir. Mohon maaf ya, fotokopiannya kemarin agak telat. Mungkin yang kemarin dan hari ini mungkin besok. Mungkin. Ya. Akan tapi saya akan usahakan mudah-mudahan bisa selesai semuanya, kemudian bisa dimanfaatkan oleh jamaah sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.